Waalaikumsalam, Pak. Ya. Mana kabarnya? Ya, baik, Pak. Sehat semua? Nah, sehat. Udah makan? Belum makan. Jadinya habis, Pak. Diet, Pak, biar kurus kayak opa Jerman. Sudah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu seperti kebiasaan di SMK Negeri 1 Karanghaur. Berdoa, mengaji, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ya, sebelum belajar alangkah lebih baik kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya Allah. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin bisa dilanjut ngaji ya. Mungkin ngajinya Al-Baqarah ayat berapa? Serah apa? Ayat kursi Al-Baqarah ayat berapa itu? 200 200 apa? 50 60? 5. Nah, Ya, silakan dipimpin lagi. Ayat kursi, Pak. Ngajinya sama bagian kerohanian siapa ya? Bapak Jeki, Pak. Nah, Jeki silakan dipimpin. Tarik dia. Insyaallah. Mengaji. Ya. Yuk, sebelum kita mengaji dengan tahun 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau absen dulu ya. Absen dulu. Adik Farhan ada. Alimah. Hadira. Ayu Rianti. Ulo. Apa? Apa? Ada kabar? Ada kabar. Oh
itu Pak, saya kemarin dapat telepon dari dulu, katanya ban motornya meledos Pak. Dos. Iya, bocor Pak, bocor Pak. Maksudnya. Dulu itu katanya lagi isi bensin Pak, tapi pas lewat di depan bengkel kayaknya ada paku Pak, jadi bocor gitu. Ya sudah, semoga tidak terjadi apa-apa sama Gong. Amin. Supaya besoknya bisa masuk sekolah. Kalimatus Syahidah Zaki Yahya, Kartika Dewi, Lailatul Mufadilah, Dilis, Luciana Dewi, Alfa, Elisa, Noval, Hadir Pak. Nani, Sri Mulyani, Jihan, Indah. Ada yang belum disebut? Udah. Nggak ada. Ya. Jeki. Ini sudah tadi. Ya, saya mau coba kalian berdiri semuanya. Lima tasnya ditaruh kemana Lima? Ya, bajunya dirapikan ya. Coba bajunya dirapikan. Bajunya dirapikan dulu, silahkan. Ya Pak. Nah, tapi Bentar Pak. sudah verbal. Oke Pak. Yuk. Ya, jangan duduk dulu. Sekarang kita akan yel ya. Yel-yelnya kemarin. Ya, seperti biasa. Oke. Sudah hafal biasa kan? Ya, oke. Yang itu yang Siapa kita? Indonesia. Nesaka. Pasti bisa. Jabar. Juara. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Wow, Bapak Andi ini sangat wah sekali ya. Ya, kita hari ini Panas tolong. nggak Kamu tuh gimana? ini cuacanya panas banget. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya mau tanya dulu ke kalian. Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang kamera. Kita belajar apa? Tentang kamera. Tentang kamera, tentang standar operation prosedur dari kamera ya, SOP kamera. Yoi. Hari ini kita akan belajar fotografi yang juga masih pelajaran tentang kamera. Ya, ada yang tahu apa itu fotografi? Apa itu fotografi ya, Novan? Silahkan. Fotografi adalah foto-foto. Ya. Ya, boleh masuk satu. Pengambilan gambar dengan cara fotonya orang. Teknik, ya. Ada lagi, Sri. Oh, ada Pak. Oh, Rasik. Keseharian kalian ada nggak fotografi? Ada. Ada. Ada Pak. Di aplikasi apa? Kamera. Kamera. WA. Sosmed. Ngapap sama aja. Iya.
status IG, status WhatsApp, Reels. Ya. Nah, itu semuanya pakai produk dari fotografi ya. Oh, bukan Pak, pakai Android. Ya, untuk lebih jelasnya nanti saya akan tampilkan tayangan tentang fotografi ya. Silakan nanti disimak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, jangan malu-malu untuk diajukan ya. Jangan malu bertanya. Seperti biasa mungkin ya. Lebih baik nggak punya urat malu atau lebih baik punya? Lebih baik punya Pak, lebih baik punya Pak. Karena malu sebagian dari iman. Ya betul. Ya, jangan terlalu malu-maluin ya. Iya. Kalau untuk sesuatu yang baik, jangan malu-malu. Malu itu untuk sesuatu yang buruk. Di aib itu nggak bisa Baru-baru. dibat-bat. Aib. Lanjut saja kita ke tayangan yang pertama. Ngapain sih? Aib. Itu aja ya. Ya, ini kita akan lihat tayangan apa sih itu fotografi. Mungkin penjelasannya nggak terlalu ribet ya. Ini penjelasan menurut saya penjelasannya sangat simpel dan mudah dipahami. Silakan disimak tayangannya. Halo semua, perkenalkan nama saya dan di kelas kali ini aku membawa topik apa itu fotografi. Sebelum kita mulai, aku mau tanya kalian, apa sih fotografi? Apa itu? Aku jelasin pakai cara simpel aja. Coba kalian lihat foto-foto ini. Enak banget sih, Pak. Ya Allah. Dapat sesuatu terus tapi untuk kalinya kasih tahu kenapa hal ini bisa begitu warnanya apa sih pendidikan foto tersebut dimensi supaya kalau kita lihat arti kata fotografi itu diatur dari bahasa Yunani diatur dari dua arti yaitu kata phos dan grafo. Apa arti kata phos? Phos ini artinya cahaya dan grafo ini artinya melukis. Kalau digabung ini Cahaya. itu kalau ada cahaya nggak akan ada dimensi jadi tanpa ada cahaya nggak ada kamera misalnya kalian punya objek dan kalian mendapat cahaya pada objek itu otomatis cahaya itu kena objek dan terpantul oleh mata misalnya pantulan cahaya tadi ke foto kamera itu alat untuk menangkap pantulan cahaya tadi yang udah kena objek. Sehebat apapun kamera, kalau nggak ada cahaya nggak akan bisa motret. Walaupun kalau kamera super ISO-nya sampai 1.000, kalau nggak ada cahaya nggak akan bisa motret. Kalian harus punya kamera profesional. Sampai di kelas itu pas subscribe ya si salah motret. Ya, jadi apa fotografi? Melukis dengan cahaya Pak. Melukis Dengan cahaya. dengan cahaya. Bisa dulu. Jadi bahan utama dari fotografi adalah Cahaya. elemen utamanya cahaya ya. Kalau nggak ada cahaya, Bisa. nggak ada Belum nggak ada fotografi ya. Kalau nggak ada cahaya berarti nggak ada fotografi. Fotografi itu harus ada alatnya. Alatnya itu apa? Kamera. Kamera apa? Apa aja?
Baja ada kamera handphone, kamera pocket, kamera DSLR Pak, mirrorless. Ya, yang lebih khusus buat fotografi, kamera apa yang kalian tahu? DSLR, mirrorless, Ya, SLR. panjangannya kepanjangan DSLR adalah Jadi gini, saya itu pernah belajar, pernah tahu, tapi udah lupa. D-nya itu apa ya? ya supaya lebih tahu apa itu kamera DSLR dan bagian-bagiannya nanti saya kasih tayangan lagi. Oke? Oke. Lanjut kita ke tayangan berikutnya. Nonton. Ini banyak penayangan nantinya ya. So hi guys, kembali lagi bersama gue Manuel. Di kelas kali ini gue mau menjelaskan tentang tombol-tombol pada DSLR. Sebelumnya gue mau cerita bentar. Pernah nggak kalian travel sendiri saat lagi travel ini kalian pengen foto dan nggak ada orang yang bisa fotoin, otomatis kalian pinjamkan kamera kalian atau DSLR kalian ke orang lain untuk bantu fotoin kalian. Tapi di saat kalian meminjamkan DSLR ini, orang tersebut nggak ngerti gimana cara pakainya atau nggak ngerti tombol-tombol pada DSLR. Mungkin gue minta bantuan dari kalian untuk share kelas ini atau video ini supaya bisa menjangkau semua orang. Dan bagi yang belum punya DSLR, tetap join kelas ini karena mungkin di kelas ini ada tombol-tombol rahasia pada DSLR yang kalian nggak pernah tahu fungsinya. So check this out. Oke, gue mulai dari tombol pertama. Tombol pertama itu on off. Jadi ngerti lah buat apa ini, buat nyalain matiin kamera atau DSLR. Selanjutnya tombol yang kedua ini namanya mode dial. Ini letaknya di atas biasanya. Ini fungsinya untuk merubah mode penjemretan. Ada macam-macam, ada M, ada A, AV atau S atau PV. Untuk orang yang baru pertama pegang DSLR pasti bingung kan? Kalian mau jepret pakai mode apa? Di sini gue nyaranin pakai mode AV atau mode P. Terus setelah setting mode, biasanya kalau kalian mau jepret ini pakai tombol yang di atas. Tombol yang di atas ini namanya shutter release. Jadi fungsinya untuk jepret. Jepret ini biasanya ditekan setengah. Tekan setengah ini fungsinya untuk menjalani autofocus. Terus tekan penuh, ini untuk jepretnya. Tombol yang untuk jepret ini di bagian atas, dijangkau dengan jari telunjuk. Ini tombol yang di atas dengan kretekan. Ini namanya jog dial atau di Nikon. Biasanya letaknya di jempol di bagian sini. Nah, jog dial ini fungsinya beda-beda. Kalau kita pakai di mode M ini berubah shutter speed, di mode A atau mode AV ini berubah aperture atau angka F, di mode TV atau mode S ini berubah shutter speed. Jadi tombol ini punya banyak fungsi. Nah, selanjutnya tombol yang kayak plus minus. Plus minus ini bekerja hanya dengan tombol jog dial. Jadi ini harus digabungin dengan tombol ini. Ini memiliki fungsi juga berbeda-beda di setiap mode. Misalnya saja pada mode M, tombol plus minus ini kalau digabungin dengan jog dial, dia berfungsi untuk merubah aperture. Nah, terus selanjutnya, kalau pada mode AV, plus minus ini buat ngatur terang gelapnya foto. Kalau kalian lihat meterannya, dia berubah kan. Nah, itu fungsinya tombol plus minus ini. Terus kalau kita ganti ke mode TV, dia juga berfungsi untuk merubah terang gelapnya foto. Nah, selanjutnya di atas ada tombol ISO. Di sini ada tombol ISO yang untuk merubah ISO. Navigation, ini ngerti lah, ini atas bawah kiri kanan, oke. Gambarnya kotak banyak atau kayak jam. Kalau kalian akses saat dalam penjepretan, ini untuk ganti kalian mau jepret berapa kali. Misalnya ini single shooting, berarti nembak sekali. Ini continuous shooting, nembak berkali-kali. Timer, ya kayak gitu. Selanjutnya tombol WB, tulisannya WB, ini namanya white balance. Ini kalian bisa pilih white balance untuk apa. Yang gambarnya kayak play ini buat lihat galeri, buat lihat hasil jepretan yang kalian udah jepret.
tong sampah ya udah jelas lah untuk hapus fotoan. Nah, tombol yang di samping lensa ini fungsinya buat buka lensa. Tekan tombol ini terus lensanya diputar untuk buka lensa kayak gitu. Di lensa image stabilizer ini berfungsi untuk meredam getaran. Ini nggak semua lensa ada, beberapa lensa aja yang ada. Jadi on ini untuk meredam getaran di saat kalian foto getaran tangan. Jadi kalau gambar-gambar kalian dikit buram atau enggak blur gara-gara getaran tangan, kemungkinan kalian belum nyalain ini image stabilizer. Ingat, ini hanya meredam getaran ringan, bukan yang hebat. Selanjutnya autofocus, manual fokus, AF, MF ini terletak pada lensa. Ini ngerti lah buat apa. Ini buat autofocus. Di saat kalian tekan shutter release tengah, dia bakal autofocus. Ini yang bakal maju mundur. Terus kita pergi ke tombol yang kotak ini. Tombol kotak ini kalau kalian lihat ini fungsinya buat select autofocus yang kalian mau. Jadi kalian tekan, terus dia bisa milih autofocus yang mana kalian mau pakai titiknya. Manual selection bisa, mau auto juga bisa kayak gitu. Selanjutnya tombol yang kecil ini fungsinya untuk buka flash. Tombol ini dinamakan dengan tombol depth of field preview atau DOF preview. Terus objek ini kalau kalian lihat itu tajam tapi belakangnya blur. Harusnya pakai f22 itu kan tajam semua. Nah, untuk lihatnya itu kalian tekan tombol depth of field preview buttonnya. Nah, bisa kalian tekan. Nah, ini kalian bisa lihat kan gambarnya jadi tajam di depan sampai belakang. Jadi fungsi tombol depth of field preview button itu untuk melihat ketajaman pada saat live view atau di saat foto pakai LCD. Nah, tombol bintang atau tombol eye lock itu fungsinya buat mengunci exposure. Nah, ini settingannya berubah-ubah kan, 180, 50, 60, 80. Nah, dia berubah-ubah exposure-nya. Nah, di saat kalian tekan tombol ini, dia bakal kunci. Jadi walaupun kalian bergoyang kemanapun, dia tetap settingan exposure-nya nggak bakal berubah. Ini tetap 250, 10 sama 100. Tombol ini itu berguna untuk mengunci exposure di mode AV atau A sama mode TV atau mode S. Ini namanya diopter adjustment atau dioptry adjustment, gue lupa namanya apa. Tapi ini berfungsi bagi kalian yang pakai kacamata. Kalian nggak perlu pakai kacamata, dan kalian itu perlu setting di sininya diopter adjustment. Ini nanti gambarnya makin jelas kalau bagi orang-orang minus atau plus. Kalian bisa lihat lewat viewfinder ini tanpa harus pakai kacamata. Tapi ini ada batasannya, misalnya min 2 atau plus 2. Di atas itu tetap kalian harus pakai kacamata. Tombol-tombol yang gue jelasin ini tombol-tombol yang rata-rata ada pada DSLR pada umumnya. Jadi gue nggak jelasin terlalu detail untuk tombol-tombol yang hanya ada pada Canon aja. Segini aja pas kali ini mengenai tombol-tombol pada DSLR. Sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya, dan salam ngobrol. Ya, ini pertanyaannya tentang bagian kamera ya, bagian kamera DSLR. Gimana? Ribet? Pusing? Enggak. Pusing? Susah pentingnya. Jadi sering megang nggak? Sering. Sering kan? Sering, Pak. Nah, supaya lebih ini silahkan diamati saja dulu kameranya. Nanti kita pakai bumper. Silahkan, ini ada kamera DSLR, diamati. Tadi bagian-bagiannya mirip ya, walaupun ini tipe yang berbeda, tapi mereknya sama, jadi bagian-bagiannya mirip. Silahkan diamati gantian dari sana, dilihat saja dulu, diamati kameranya. Silakan diamati dulu kameranya.
Sudah? Silahkan diupdate dulu karena nanti kamera ini akan kalian gunakan ya, akan kalian gunakan untuk mengambil gambar. Sudah? Kalau sudah, dipegang saja dulu kameranya, ya, dipegang saja dulu, Aku mau lihat dong. dipegang Aku mau saja lihat dulu. dong. Keren banget sih. Sini aku mau minjem. Tadi ada yang namanya apa? Mode dial, ada job dial, terus ada apa lagi tuh? Itu ada di situ semua ya. Iya Pak. Sekarang kita akan ke pengaturan kameranya ya, lebih dalam lagi ya. Kalau tadi kita sudah tahu bagian-bagian dari kamera DSLR, sekarang tayangan berikut ini akan menayangkan tentang cara pengaturan kamera DSLR ya khususnya. Sebelum ke pengaturan kamera, ada yang tahu prinsip atau dasar dari fotografi itu apa? Yang hubungannya dengan pengaturan kamera. Ya, Segitiga exposure. iya, segitiga exposure, betul sekali. Apa itu exposure? Exposure apa? Cahaya. Cahaya. Tuh. Browsing silakan boleh. Silakan menjelajah di browsing apa itu exposure pada fotografi. Nanti kita akan tahu apa saja yang mempengaruhi exposure. Ini lupa itu. Silakan browsing yang sudah nemu apa itu exposure bisa dikemukakan di kelas. Sudah ketemu apa itu exposure? Udah Pak. Exposure. Apa itu? Coba. Pajanan. Coba Sri. Belum Pak. Melisa, Melisa. Adalah istilah dari fotografi yang membacakan pada cahaya Adalah istilah fotografi ya. mengacu pada badan cahaya Yang Yang mengacu pada banyaknya cahaya ya. Nah itu garis besarnya banyaknya cahaya. Berarti simpelnya exposure itu adalah tingkat kecerahan. Tingkat cerahan Berapa banyak cahaya ya? yang masuk ke dalam sensor Ya, kamera. tuh. Nanti kita akan lebih dalam lagi ke situ ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan selanjutnya ya. Tadi ada apa aja yang mempengaruhi exposure? Segitiga exposure itu apa aja? Ada aperture atau diafragma, Aperture ya, atau diafragma, terus shutter speed shutter speed, atau kecepatan rana, terus ISO. ISO, orang ISO. Nah, ISO. Ya, kita akan
lebih dalam ya, apa itu ISO, nanti apa itu aperture, apa itu shutter speed. Itu yang mempengaruhi exposure. Yang pertama adalah tentang ISO dulu ya. Apa itu ISO? Saya akan tampilkan tayangan tentang ISO. Di dalam fotografi itu ada yang dinamakan namanya segitiga exposure, dan di kelas kali ini kita membahas tentang segitiga exposure bagian yang pertama, yaitu ISO. So check this out. Kalian semua kalau ada kamera, di dalam kamera itu ada sensornya, dan ISO itu level kepekaan sensor ini atau level sensitivitas sensor terhadap cahaya. Kita langsung aja pakai sekarang kita lihat ISO atau exposure terhadap cahaya berapa. Kalau kalian pakai priority atau super priority, bisa kalian buat ISO. Sekarang gue lagi di luar ini, gue pakai seperti ya, terus gue pakai saya makan ISO-nya 400, kalau ISO 400, ISO 1600, ISO 3200. Jadi bisa kalian lihat bedanya exposure. Sekarang kita kasih kalian ilustrasi tentang cara kerja ISO. Misalnya kalian ada di sebuah ruangan itu punya 16 bola. Nah, kalian bisa juga di shutter 100 mana ISO 200. Kasih kayak voting kan kalau bola lampunya dikurangi dari 16 jadi 8, kalian bisa dapetin efek yang sama, yaitu dengan menaikkan ISO-nya 400. Bola lampunya dari 8 kita kurangi, kalian juga bisa dapetin hasil yang sama dengan menaikkan ISO dari 400 ke 400. Bola lampunya dikurangi lagi jadi 2, kalian bisa dapetin ISO dengan cara menaikkan ISO dari 800 ke 1200. Kalau kita kurangi lagi jadi 1 bola lampu, kalian bisa dapetin gambar yang sama dengan menaikkan ISO dari 1600 ke 1200. Menaikkan ISO kita bisa mengurangi 12 cahaya tapi tematis sih ya seperti tematis, tapi ada yang kemudian kalau kalian memakai ISO ini itu gambarnya akan muncul sekilas kali ini ISO ya. Jadi ISO itu adalah tingkat sensitivitas Kamera, sensor kamera terhadap cahaya. Ya, itu namanya ISO ya. ISO. Tadi di penjelasan kalau cahayanya kurang, cahaya kurang, berarti ISO-nya lebih tinggi atau lebih rendah? Tinggi dong. Lebih tinggi supaya lebih sensitif ya, supaya lebih sensitif terima cahaya. Kalau misalnya di siang hari di tengah lapangan itu kira-kira ISO-nya harus tinggi atau rendah? Rendah. Gak perlu tinggi-tinggi ya ISO-nya ya. Tapi kalau semakin tinggi ISO itu akan menyebabkan gambar Jadi noise. Iya, banyak. ya punya noise ya, banyak bintik. Jadi kita harus pandai-pandai ngatur ISO pada kamera. Kita lanjut ke selanjutnya. Setelah ISO ada apa? Shutter speed. Shutter speed. Ya, kita lihat tentang shutter speed. dan fotografi itu menggunakan segitiga exposure. Di kelas kali ini gue membahas tentang segitiga exposure dan ini yaitu shutter speed.
sensor menutup dan membuka. Sensor menangkap cahaya ya. Iya. Tadi di mana di zoom kecepatan buka cerminnya. Ngaruhnya apa ke gambar? Ini. Kalau shutter speednya rendah, maka akan no. shutter speed itu yang suara cekrek 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 cekrek. Nah, kalau suara shutter speed rendah, suaranya kira-kira cekrek. Itu rendah. Cahaya yang ditangkap banyak atau sedikit? Sedikit. Dengan posisi rendah, cekrek. Banyak. Banyak. Banyak ya. Banyak. Karena ada waktu nangkep cahaya, cek. 5 Jadi sampai cekrek banget ya, sekian detik. Jadi ngaruhnya di tingkat kecerahan gambar sama satu lagi itu di pergerakan. Kalau kita moto orang lari, idealnya pakai shutter speed tinggi atau rendah. Tinggi banget ini pemain bola. Tinggi atau rendah? Tinggi. Kenapa tinggi? Karena biar cepat. Karena ya dengan gerakan objek juga, jadi Ya, supaya Free objeknya ketangkapnya sempurna ya. Kalau kita pakai kecepatan rendah itu biasanya objek yang ketangkapnya blur ya, ada bagian-bagian yang enggak jelas. Untuk segitiga elemen segitiga eksposur berikutnya saya akan jelaskan langsung saja, yaitu yang terakhir adalah aperture atau diafragma. Diafragma atau aperture adalah Rumus MTK. besar kecilnya pembukaan lensa ya. Sama ini ngaruh juga ke tingkat kecerahan atau eksposur dari gambar. Angka yang ada di diafragma yang tadi dijelaskan itu dilambangkan dengan huruf F. Iya. Ya, kameranya hurufnya F. Kalau F-nya itu kecil, misalnya F2.1, itu berarti lebar bukaan lensanya itu besar, bukanya besar lensanya. Kalau 2.1, jadi angka sama bukaan itu berbanding terbalik. Kalau F-nya kalian ganti ke misalnya 5,8, itu bukannya akan kecil. Ya. Akan kecil. Mungkin di sosmed kalian sering lihat berseliweran foto-foto bokeh. Ya. Foto bokeh itu pakai aperture atau diafragma yang kecil atau besar. Kecil. Kenapa kecil? Semakin kecil nominal dari diafragma, maka titik fokusnya akan semakin kecil. Ya. Contohnya gini, kalau kita ada pemandangan, sebuah pemandangan, kita pakai diafragma yang kecil 1.8, belum ada subjeknya, pemandangannya aja, itu akan terlihat jelas semua ya. Detailnya jelas. Tapi begitu muncul orang sebagai subjek, otomatis fokusnya akan lari ke orang, dan yang di belakang itu lebih. Oke. Jelas ya? Ya, supaya lebih paham lagi, saya akan memberikan soal untuk kalian. Dibahas saja soalnya. Ini ada beberapa foto yang bermasalah. Nanti kalian harus bisa memecahkan masalah tersebut. Nanti dijawab. Masalah pada foto ini apa? Ya. Masalahnya apa? Settingan apa yang bermasalah? Jelas ya? Ya, sebelum menjawab, silakan kalian bikin kelompok. Bikin 3 kelompok aja. Silakan dibikin. Dibikin 3 kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. So, 3 kelompok saja.
Kumpul. Berarti berapa nih? Satu kelompok 5 orang ya? Sok, satu kelompok 5 orang. Kumpul di mana? Lima aja, 5. Langsung ceki aja. Lurus rambut ya. Gak usah takut, kenapa Sri? Beli. Aku kelompok malah enak loh. Beli kita Kita bawa. juga sama siswa lain. Aduh, taruh kelas. Ya. Kita satu sih. Sudah dibentuk kelompoknya, silahkan. Oh iya ya. Kita keluar siapa ya? Ayo, cepetan. Kamu sama Lisa aja sih. Itu kamu sini. 5 aja, 5 kasih kelompok 5 siswa siswi. Awas satu. Dah. 1, 2, 3, 4. 5 kesini, sok kumpul. Dah. Ya, ini saya akan bagikan lembar kerjanya dulu. Ini lembar kerja buat kelompok yang ini. Ini buat kelompok ini buat kelompok ini. Silakan dipegang, dibaca dulu. Ada soal apa di situ? Fokus pada kegiatan yang satu saja dulu ya. Pada kegiatan satu untuk fokus. Nanti aja ganti kursinya ganti. Oh ya, belakang. Kenapa? Tuhan, ini kenapa coba tuh? Bapaknya kenapa tuh? Ya, ngeblurnya kenapa? Karena setting kamera yang gimana ngeblur? Ngeblur ada beberapa faktor yang menyebabkan ngeblur ya. Dari setting 3 tadi tuh, 3 segitiga eksekutif tadi. Ya. Ini sudah belum? Sudah ketemu penyebabnya? Salahnya di apa? Sri nantinya Sri. Ini sudah ketemu penyebabnya apa? Belum. Dua-duanya ada fokusnya di situ ada. Ada satu yang total nggak ada ya. Kenapa tuh?
Baik, waktu diskusinya sudah habis. Sudah selesai semua kan? Kelompoknya Jeki sudah? Kelompoknya Jihan? Sudah? Kelompoknya Sri? Oh, dibikin kapal-kapalan Sri. Kamu nggak terima harus sama BCL ya kayaknya. Ya, selanjutnya kalian harus mempresentasikan hasil diskusi tadi. Yang pertama mungkin bisa dari kelompoknya Sri Mulyani. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kelompok kita ialah gambar keduanya. Lihat, kalian lihat. Ini tuh sepertinya kekurangan info dan kelebihan info. Yang gambar bebek itu sepertinya kelebihan ISO-nya. Soalnya kan ini pokoknya di ruangan ya, sebenarnya kan kita harus ngesesuaiin ya. Kalau gambar yang kedua kakak itu si Atek kurang. Terus? Kecil. Ini Pak, bubrem Pak. Dengan mata tajaman. Ya, oke. Kelompok lain ada sanggahan atau tambahan dari kelompok lain? Setuju? Setuju? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang berikutnya kelompoknya Jeki. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pasangan atau teman-temannya dong, nanti diskusinya ya. Temennya. saya menjelaskan dari diskusi kami. Pertama, kesalahan faktor pertama tenaga material itu gambar yang sedikit saya lihat. Tiba benar fisik. Blur. Masalahnya itu gara-gara dapat kebijakan dalam pengambilannya. Yes. Ya, yang sudah menangkapnya tidak seperti ini. Guncangan dalam istilah fotografi apa biasanya disebutnya istilahnya? Ada yang tahu? Pak Bume. Ada yang tahu lagunya Taylor Swift? Guncangan. Jalan itu udah beda. Terus kalau kita menanganinya tentang guncangan seperti ini atau tidak turun, harus menggunakan shutter speed lebih cepat. Cepat. Lebih tinggi atau lebih rendah satu speednya? Lebih tinggi, Pak. Kalau
masih harus mereka disorot, bisa jauh mereka. Terus gambar yang kedua, misalnya gambarnya di setengah wajahnya ada potong. Oke. Ini kesalahan. Dari kamera biasanya ini kita jelas orang yang sedang bergerak sehingga kamera ini terpotong. Kesalahannya di mana berarti itu? Di pengaturan apa? Enggak. Itu sebenarnya di luar konteks segitiga exposure ya. Ada kesalahan penggunaan apa di situ di kameranya yang salah? Dan penggunaan satu sedikit. Bukan. Di luar segitiga exposure. Fokus. Bukan. Satu lagi. Tangannya fokus. Iya betul. Pengaturan zoom yang salah. Ya. Setuju semuanya? Ya, tepuk tangan buat kelompok sedikit. Para kelompok terakhir, kelompoknya Jihan, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya adalah ini harus kecil agar untuk jelas dibagi. Kalau misalnya menggunakan F-nya buat nol, kan prosesnya akan menjadi tidak sebagai berikutnya. Setuju semuanya? Setuju. Ya, sebagian besar sudah mendekati analisa tentang kesalahan-kesalahan tadi yang ada di foto-foto tersebut. Ya, ada pertanyaan sampai sini dari hasil penyampaian presentasi kelompok-kelompok yang ada tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ya kalau tidak ada, jadi silakan perwakilannya saja lah, perwakilan dari siswa untuk memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil diskusi dari berbagai macam kesalahan yang tadi dilihat pada foto-foto soal itu. Apa aja kesimpulannya? Siapa ya yang perwakilan? Lilis mungkin, silakan. Lilis, sampaikan kesimpulan dari keseluruhan diskusi tadi apa? Saya bantu aja lah, saya tanya satu-satu nanti ya. Saya bantu kesimpulannya. Berarti yang pertama kamera yang digunakan untuk fotografi adalah kamera. Terus yang teknik dasar dari fotografi adalah Pencahayaan. segitiga exposure, ya. Segitiga exposure terdiri dari dasarnya itu ya, dalam fotografi paling dasar itu yaitu kamera DSLR sama segitiga exposure. Jelas ya? Jelas sampai sini? Jelas. Ya. Kalau jelas, ini saya mau tanya nih, hasil dari kegiatan pembelajaran kalian itu apa aja
ada yang kita dapat hari ini. Ya, Lilis, kita belajar hari ini kamu sudah dapat merasa dapat apa saja? Fotografi. Oke. Terus? Ya, dari diskusi dengan teman kamu dapat apa itu selain dari pelajarannya? Selain dari pelajarannya, diskusi itu ada apa yang hasil apa yang kamu dapat dari diskusi itu? Ke kamunya bukan pelajarannya. Pecahkan masalah bersama-sama. Terus kekurangannya apa dari pelajaran hari ini menurut kamu? Yang lainnya, Kalimatus. Siapa? Katika. Iya, dari pembelajaran hari ini kekurangannya apa? Kurang angin, Pak. Kurang angin. Namanya bahan kurang angin. Oh. Ya, terus nanti selanjutnya mau belajar apa? Setelah tahu fotografi, oh kayak gini fotografi. Mungkin praktek, Pak. Iya, Praktek ya? Iya. Langsung ya? Ya. Iya. Nanti kalau di selanjutnya kita akan praktek. Ya. Iya, oke. Oke sih ya. Ya mungkin hari ini kita sampai di materi signifikan exposure itu. Nanti berikutnya kita praktek memperagakan fotografinya ya, dia mau memegang sambil pakai kamera DSLR-nya itu seperti apa sih? Ya, supaya kegiatan ini menjadi lebih lengkap, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Ya, silakan dilakukan peralatannya. Dilakukan peralatan dan kursi mejanya dirapikan kembali. Ya, motivasi untuk hari ini dan untuk besoknya karena pernah ada dua kali dan dua bulan saja. Semangat sendiri harus tetap semangat belajar. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian saya di hari ini dalam pelajaran tentang kamera fotografi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh meninggalkan ruangan.